Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang statistika pendidikan, di mana yang pertama adalah apa itu statistika. Mungkin adik-adik bertanya, apa sih itu statistika? Maka statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyajikan data, dan mengolah data untuk menarik kesimpulan. Jadi yang kita lakukan dalam statistika itu adalah kita mengumpulkan data, kemudian data itu disajikan, kemudian kita mengolah data tersebut untuk menarik sebuah kesimpulan. Macam-macam statistika ada dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif adalah cabang perhitungan dan pengolahan serta penarikan kesimpulan yang hanya sebatas pada data yang dikumpulkan saja. Jadi kalau kita berbicara tentang statistika deskriptif, maka kita mengolah dan menghitung data tersebut sebatas pada data yang kita kumpulkan. Jadi hanya bersifat khusus. Kemudian statistika yang kedua adalah statistika inferensial, di mana statistika inferensial adalah pengolahan data yang dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan untuk membuat kesimpulan yang berlaku jauh lebih luas dari data yang kita kumpulkan. Jadi statistika inferensial itu memungkinkan untuk melakukan pengumpulan dan penarikan kesimpulan yang berlaku jauh lebih luas. Jadi kalau dibandingkan antara statistika deskriptif dan inferensial, maka statistika yang paling luas adalah statistika inferensial. Sekarang kita akan membicarakan tentang populasi dan sampel. Nah, populasi itu apa? Populasi adalah himpunan semua objek yang menjadi perhatian peneliti. Jadi, semua objek yang menjadi perhatian peneliti itu disebut populasi. Kemudian, sampel. Sampel itu apa? Jadi sampel itu bagian dari populasi. Jadi dari keseluruhan objek itu yang diambil oleh peneliti, kita mengambil sebagian dari objek itu. Sebagiannya itu disebut sampelnya. Contoh, misalnya saya memiliki judul penelitian peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Sinjai Utara. Nah, berdasarkan dari contoh ini, maka bisa diambil populasi, yaitu seluruh kelas 8 yang ada di SMP Negeri 2 Sinjai Utara. Nah, sekarang bagaimana cara mengambil sampelnya? Kan misalnya di kelas 8 itu di SMP Negeri 2 Sinjai Utara itu ada 6 kelas. Misalnya 81, 82, 83, 84 sampai 86. Jadi kita bisa mengambil satu sampel kelas dari ke-6 kelas 8 yang ada di SMP Negeri 2 Sinjai Utara. Misalnya dengan teknik pengambilan sampel yang akan nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya, misalnya dipilih kelas 82. Berarti kelas 82 itu adalah sampel dari penelitian kita. Jadi saya ulangi, populasi untuk judul ini adalah semua siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Sinjai Utara. Kemudian sampelnya adalah kelas 82 SMP Negeri 2 Sinjai Utara. Selanjutnya, parameter dan statistik. Parameter adalah bilangan real yang menyatakan sebuah karakteristik dari populasi. Biasanya simbolnya berupa huruf Yunani. Jadi parameter itu sebuah bilangan real yang menyatakan karakteristik dari populasi. Jadi dia pakai huruf Yunani. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana itu parameter dan yang mana itu statistik dari jenis huruf yang digunakan. Sedangkan statistik bilangan real yang menyatakan sebuah karakteristik dari sampel. Jadi kalau statistik itu bilangan real yang menyatakan karakteristik dari sampel. Biasanya disimbolkan dengan huruf Latin. Jadi perbedaannya begini.
Kalau parameter itu karakteristik dari populasi, biasanya huruf Yunani. Kalau statistik itu karakteristik dari sampel, biasanya pakai huruf Latin. Berikut contoh untuk parameter populasi. Jadi ada tiga parameter populasi. Yang pertama adalah min populasi. Min populasi simbolnya ini namanya huruf Yunani. Yang tiga ini yang namanya huruf Yunani. Huruf Yunani itu yang aneh-aneh hurufnya. Jadi min populasi simbolnya adalah mu, ini bacanya mu. Kemudian varian populasi, ini bacanya tau kuadrat. Kemudian simpangan beku populasi itu bacanya tau. Nah, ini untuk parameter populasi. Sedangkan bagaimana kalau statistik sampel? Statistik sampel juga ada tiga. Yang pertama, min sampel. Min sampel ini bacanya X bar. Kemudian varian sampel itu dibaca S kuadrat. Kemudian simpangan baku sampel itu S. Jadi ini bisa dibedakan antara parameter populasi dan statistik sampel. Sama-sama ketiga-tiganya sama-sama membahas tentang min, varian, dan simpangan. Tapi kalau parameter populasi berarti dia membahas tentang min populasi, varian populasi, dan simpangan baku populasi. Sedangkan untuk statistik sampel dia membahas tentang min sampel, varian sampel, dan simpangan baku sampel. Penting untuk diingat bahwa pada umumnya anggota populasi itu sangat banyak, sehingga peneliti tidak mampu atau tidak mau meneliti semua populasi, sehingga parameter populasi itu tidak diketahui. Kalau seperti ini, kejadiannya kita bisa melakukan sesuatu, yaitu parameter populasi dapat diketahui atau diuji dengan statistik-statistik sampel, karena statistik sampel memiliki anggota yang cenderung sedikit. Jadi kalau kita tidak mampu meneliti semua populasi, maka kita hanya perlu untuk mengetahui dan menguji statistik-statistik sampel itu. Kenapa? Karena statistik sampel memiliki anggota yang cenderung sedikit. Jadi diingat, mu, tau kuadrat, dan tau itu hanya diuji atau diduga. Yang dihitung adalah X bar, S kuadrat, dan S. Apa sih hakikat belajar statistik? Hakikat dari belajar statistika adalah menguji parameter populasi dengan statistik sampel. Jadi dalam belajar statistika itu kita menguji parameter populasi dengan statistik sampel. Kenapa? Karena parameter populasi tidak bisa dihitung, dia hanya bisa diuji dengan statistik sampel. Kenapa? Karena tadi populasi itu sangat luas, sedangkan statistik sampel itu cenderung lebih sedikit. Jadi statistik sampel itu bisa dihitung. Jadi kita menghitung statistik sampel itu namanya statistika deskriptif. Jadi kalau proses penghitungan statistik sampel itu namanya statistika deskriptif, dan menguji parameter populasi dengan statistik sampel ini dinamakan statistika inferensial. Jadi kembali lagi ke macam-macam statistik yang di awal tadi, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kemudian materi selanjutnya adalah data. Data itu adalah gabungan antara variabel dan observasi, di mana syarat data yang baik, yang pertama dia harus objektif. Maksudnya objektif adalah data itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi data itu tidak boleh dibuat-buat oleh peneliti, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, data itu harus representatif atau mewakili. Jadi representatif yang dimaksud di sini adalah data itu harus mewakili keseluruhan populasi. Yang ketiga, syarat data yang baik adalah relevan. Maksudnya adalah dia ada hubungan dengan persoalan. Jangan sampai begini, kita meneliti tentang hasil belajar, kemudian datanya tentang
motivasi belajar. Jadi itu datanya tidak relevan. Jadi kalau membahas tentang hasil belajar ya datanya berupa nilai. Kalau misalnya kita membahas tentang motivasi berarti tentang nilai juga, tapi nilainya tentang rentangan motivasi itu, bukan 0 sampai 100. Kemudian syarat data yang baik yang selanjutnya adalah up to date. Jadi data itu harus up to date, tidak kadaluarsa. Kemudian sampling errornya kecil. Jadi yang harus diperhatikan dalam mengambil data itu adalah sampling error. Jadi semakin kecil sampling errornya berarti data itu semakin baik. Selanjutnya macam-macam data. Jadi data itu ada beberapa, digolongkan dalam beberapa. Nah, yang pertama adalah data menurut sifatnya. Ada data kualitatif, di mana data kualitatif itu data yang berupa angka, tapi cirinya dia tidak bisa dilakukan operasi matematika. Biasa juga ada yang menggolongkan begini, kalau data kualitatif itu dia kata-kata, tapi tidak semua data kualitatif itu berbentuk kata-kata. Ada juga yang berbentuk angka, tapi angka itu tidak bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya nominal, data yang paling rendah dalam level pengukuran data. Contohnya jenis kelamin, kemudian tempat dan tanggal lahir seseorang. Kita ketahui bahwa kalau tanggal lahir itu kan berupa angka, tapi tidak bisa dioperasikan dalam matematika. Kemudian yang kedua adalah ordinal, di mana data ordinal itu ada tingkatan datanya. Misalnya kalau pernah melihat angket, di situ ada tingkatan, misalnya sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Jadi itu data kualitatif yang mana kalau digolongkan dia namanya data ordinal. Selanjutnya yang kedua data kuantitatif, di mana data interval, di mana data interval itu berupa angka dalam arti sebenarnya. Jadi berupa angka dalam arti sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kita bisa melakukan operasi matematika terhadap data tersebut. Contoh, interval temperatur ruang. Misalnya kita mendeskripsikan bahwa temperatur ruang itu dikatakan cukup panas jika antara 50 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius. Kemudian dikatakan panas jika temperaturnya antara 80 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Dan dikatakan sangat panas jika antara 110 derajat Celcius sampai dengan 140 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah data rasio, di mana data rasio itu adalah tingkat pengukuran paling tinggi dari data. Jadi data rasio itu bersifat angka dalam arti sesungguhnya, beda dengan interval yang mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Jadi maksudnya begini, kalau interval itu kan ada 50 sampai 80, ada kata sampai. Kalau data rasio itu, kalau kita mengatakan bahwa 80, ya nilainya 80, tidak ada interval. Sekarang data menurut sumbernya. Yang pertama adalah data primer. Apa itu data primer? Data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Bisa jadi ini merupakan hasil survei langsung ke masyarakat. Kemudian data sekunder atau data yang telah dikumpulkan atau diinformasikan pihak lain. Misalnya hasil publikasi Badan Pusat Statistik, data kriminal dari kepolisian, data TKI atau TKW dari Kemnaker. Kalau data primer ini, peneliti langsung yang mengumpulkan datanya. Tapi kalau data sekunder, peneliti mengambil data dari pihak atau dinas yang terkait. Misalnya tadi kita mengambil data dari BPS, dari kepolisian, atau dari Kemnaker.
Selanjutnya, data menurut pengumpulannya. Yang pertama, ada data cross-section atau data berbagai aspek yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa data cross-section berarti data itu dikumpulkan pada satu waktu. Jadi satu kali saja kita mengambil data. Kalau data time series, berarti data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terbatas pada aspek tertentu yang spesifik. Jadi time series itu kita mengumpulkan data dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya sekali mengumpulkan datanya. Bisa saja saya mengumpulkan data hari ini, kemudian mengumpulkan lagi besok, dan seterusnya. Tergantung aspek yang mau kita teliti. Kemudian yang ketiga, data panel, data berbagai aspek yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, di mana respondennya tetap. Jadi begini, perbedaan antara data time series dan data panel adalah kalau data time series juga dikumpulkan dari waktu ke waktu, tetapi respondennya bisa saja berbeda-beda. Sedangkan data panel itu juga dikumpulkan dari waktu ke waktu, tapi respondennya yang itu-itu saja. Ya, jadi itu perbedaannya. Time series respondennya berbeda-beda, kalau data panel respondennya tetap. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.